proses kuliah gini. Gimana kalau kita bagi-bagi aja? Eka, harusnya kamu nggak bilangnya begitu. Harusnya kamu bilangnya, bagaimana kalau kita membagikan tugas ini? Itu adalah kalimat yang sesuai dengan tata cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Emang kenapa sih, Dan? Yang penting orang paham maksudnya. Benar Desri, bahwa memang orang pasti akan mengerti juga dengan apa yang disampaikan oleh Eka. Tapi, sebagai mahasiswa, kita juga harus menunjukkan bagaimana contoh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, dari kalimat yang disebutkan Eka tadi, kita menggunakan kata-kata gimana, padahal seharusnya kita menggunakan kata-kata bagaimana yang lebih tepat sesuai dengan tata bahasa. Contoh lainnya adalah penggunaan kata membagi yang lebih tepat dibandingkan dengan kata bagi-bagi. Jangan serius sekali lah, Dam. Kan yang penting komunikasinya tersampaikan. Aku setuju dengan kaum Maria, bahwa memang dalam komunikasi yang paling penting itu adalah penyampaiannya dan hasilnya. Tapi, kembali lagi, penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya akan memperbesar kemungkinan penyampaian yang lebih jelas dalam pesannya, tapi juga menunjukkan apresiasi kita terhadap bahasa bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi Dan, gimana sih caranya kita tahu kalau misalkan kita udah ngomong ataupun nulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu pertanyaan yang menarik, Desri. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, dalam hal pengerjaan tugas, kita harus memastikan kalau dalam menulis itu, kita menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan kemudian ejaan yang baik dan benar. Kemudian, dalam konteks komunikasi verbal seperti yang kita lakukan sekarang, kita harus menjauhkan diri dari menggunakan kata-kata tidak baku. Contohnya seperti tadi, kita memiliki tendensi untuk menggunakan kata-kata seperti menggunakan kata gimana, alih-alih dengan bagaimana, dan juga bagi-bagi, alih-alih membagi. Tapi kayaknya kita juga tetap fleksibel kan? Kayak maksudnya itu dalam situasi informal kita lebih menggunakan bahasa yang santai gitu. Benar Eka, bahwa fleksibilitas menunjukkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Tapi yang kita takutkan adalah fleksibilitas ini sendiri membuat kita terjerumus dalam menggunakan bahasa-bahasa yang santai dalam keadaan formal, seperti dalam saat kita presentase atau interview atau bahkan dalam pengerjaan tugas. Berarti kita harus lebih bisa menyesuaikan keadaannya. Misalnya waktu ngobrol santai gini kita bisa menggunakan bahasa yang lebih casual, sedangkan waktu ngobrol dengan dosen atau dalam kegiatan akademik lainnya nanti bisa menggunakan bahasa yang lebih formal. Oke, berarti aku ngerti sekarang. Jadi kita tugasnya sebagai mahasiswa itu adalah selain memahami materi, berarti kita juga harus pandai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya kita lebih profesional. Iya, Adam emang bener sih. Tapi nanti kalau misalnya kita ketemu orang yang ngomongnya lebih santai, kita jangan terlalu ribet banget ya. Iya, aku juga setuju dengan Eka, bahwa kita juga harus menyesuaikan kondisi dan juga orang yang kita ajak bicara dalam hal komunikasi verbal. Tapi kembali lagi, bahwa kita juga harus punya niat dan semangat untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri, keluarga dan juga teman-teman bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat berharga. Aku juga mulai setuju nih kalau kita tuh harus lebih memperhatikan cara bawa bahasa kita ya. Oke, berarti sekarang kita harus pandai-pandai nih bahasa. Di kampus kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan? Oke, nah sekarang kita coba ya. Tapi jangan terlalu kaku, Dam. Oke.